Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan doa dan mantra pertarungan dunia gelap vs cahaya di warung bakso. Bagaimana ceritanya? Namun sebelum itu sempatkan tulis sholawat di kolom komentar, supaya komentar itu menjadi saksi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat. Amin. Pagi yang cerah di desa kecil itu tampak damai, seolah tak ada yang akan mengganggu ketenangan suasana. Namun, di balik senyum manis Aminah, seorang wanita paruh baya yang sudah lama mengelola warung bakso di pojok jalan, ada cerita yang tersembunyi. Sejak bertahun-tahun lalu, warung bakso miliknya selalu menjadi tempat ramai yang dipenuhi pelanggan setia. Rasa baksonya yang kenyal, kuahnya yang gurih, dan rempah-rempah yang khas, menjadikannya warung favorit banyak orang. Namun, meski sudah mendapat berkah dari Tuhan, ada satu hal yang tidak bisa Aminah hindari, persaingan yang semakin ketat. Di sisi lain jalan, warung bakso baru milik Rudi, seorang pemuda yang baru saja pulang dari kota, mulai membuka tirainya. Rudi, dengan wajah tampan dan energi muda, memiliki impian besar untuk sukses. Ia tidak sabar untuk membuka warung bakso yang katanya bisa menandingi Aminah yang telah lama berkuasa di pasar desa ini. Rudi membawa resep dari kota besar, lengkap dengan strategi marketing ala modern. Meskipun modalnya terbatas, ia yakin baksonya bisa lebih enak dan lebih menarik bagi pelanggan. Namun, ada yang tak pernah dibayangkan Rudi, Aminah adalah saingan yang tak mudah ditaklukkan. Warungnya yang sudah terkenal dengan kesederhanaan dan kehangatan, menjadikan Aminah tidak hanya sebagai penjual bakso, tetapi juga sebagai sosok yang dihormati oleh warga desa. Tidak ada yang berani bersaing dengannya, meskipun beberapa pedagang mencoba menjual bakso di sekitar sana. Semua merasa Aminah sudah menguasai pasar dan tak ada yang bisa mengalahkannya. Perasaan iri dan kecewa mulai tumbuh di dalam hati Rudi. Rudi merasa keberadaannya di desa itu seperti bayangan yang tak pernah diterima. Meskipun rasa baksonya cukup enak, pelanggan lebih memilih pergi ke warung Aminah, yang sudah lebih dulu dikenal. Setiap pagi, ia berdiri di depan warungnya yang sepi, melihat warung Aminah yang selalu ramai, dengan pelanggan yang mengantri panjang. Hatinya semakin terbakar oleh rasa dendam yang terpendam. Suatu malam, Rudi berjalan pulang dengan pikiran penuh kekecewaan. Ia tak bisa menerima kenyataan bahwa usahanya tidak berkembang seperti yang ia harapkan. Kenapa warung Aminah selalu lebih ramai? Apa yang salah dengan bakso saya? Apa yang mereka tidak suka dariku? Pikirnya. Di tengah jalan, ia bertemu dengan seorang pria tua yang tampak aneh. Pria itu duduk di bawah pohon besar, mengenakan pakaian lusuh dan memiliki tatapan tajam yang mengarah langsung ke Rudi. Tanpa ada basa-basi, pria tua itu berbicara dengan suara parau, "Kau ingin memenangkan persaingan ini, bukan?" Rudi terkejut. Bagaimana pria ini tahu apa yang ada di pikirannya? Tanpa ragu, ia mengangguk. "Aku ingin agar warungku lebih laris. Aku ingin bisa bersaing dengan Aminah." Pria itu tersenyum kecil, seolah sudah tahu jawaban dari pertanyaan itu. "Ada cara, tapi kau harus siap membayar harga yang tinggi. Jika kau menggunakan kekuatan yang lebih besar, kau bisa mengalahkan siapapun. Bahkan Aminah sekalipun." Rudi menatap pria itu dengan rasa curiga. "Apa maksudmu?" "Mantra, doa yang benar-benar kuat. Jika kau mau, aku bisa mengajarkan caranya. Tapi ingat, setiap kekuatan gelap ada harga yang harus dibayar," jawab pria itu dengan suara yang semakin rendah, seperti bisikan angin malam. Rudi terdiam. Selama ini ia hanya mendengar cerita-cerita tentang ilmu hitam yang bisa memberi kekuatan instan, tetapi ia tidak pernah benar-benar yakin. Namun, dorongan untuk berhasil, dorongan untuk mengalahkan Aminah, akhirnya membuatnya tergoda. "Ajarkan aku," jawab Rudi tanpa berpikir panjang. Pria tua itu tersenyum lebar, menunjukkan gigi yang sudah rapuh. "Ikuti aku, dan semua keinginanmu akan tercapai. Tapi ingat, kau tidak bisa kembali setelah ini." Dengan langkah ragu namun pasti,
Rudy mengikuti pria itu ke sebuah tempat terpencil di pinggir desa, tempat di mana tanah itu penuh dengan semak-semak dan batu besar. Di sana, pria itu mulai mengajarkan Rudy mantra-mantra kuno yang dikatakan bisa memberi kekuatan luar biasa. Rudy merasa sedikit cemas, namun rasa ingin menang membuatnya tak lagi berpikir panjang. "Jika kau ingin mengalahkan Aminah, kau harus memulai malam ini," kata pria itu. "Mantranya akan bekerja cepat, dan warungmu akan penuh dalam waktu singkat." Rudy mengikuti setiap kata dan gerakan pria itu, dengan setiap mantra yang ia ucapkan terasa semakin menyatu dengan dirinya. Tetapi, saat ritual selesai, ia merasa seperti ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, sesuatu yang menggelisahkan, seperti ada kekuatan gelap yang mengendalikannya. Keesokan harinya, warung Rudy mulai terlihat berbeda. Pelanggan datang lebih banyak daripada sebelumnya, bahkan mereka mengantri untuk mendapatkan bakso yang Rudy buat. Keajaiban yang dijanjikan pria tua itu tampak nyata. Namun, ada sesuatu yang terasa aneh. Rudy merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi dirinya, seperti bayangan yang selalu mengikuti kemanapun ia pergi. Malam itu, Rudy duduk di warungnya yang ramai, merenungkan apa yang baru saja ia lakukan. "Apa yang telah aku lakukan?" pikirnya. Tetapi, suara-suara aneh mulai terdengar di telinganya, suara berbisik yang mengingatkan akan pilihan gelap yang baru saja ia buat. Rudy mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Hari-hari pertama setelah ritual terasa seperti mimpi yang mengerikan bagi Rudy. Di satu sisi, warung baksonya kini penuh sesak dengan pelanggan. Rasanya baksonya jauh lebih laris dari sebelumnya. Namun, di sisi lain, ia mulai merasakan perubahan yang aneh pada dirinya. Setelah menggunakan mantra yang diajarkan oleh pria tua itu, Rudy merasa seolah-olah ada sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan dalam dirinya. Pikirannya menjadi gelisah, tubuhnya terasa lebih berat, dan hatinya dipenuhi rasa cemas yang tak kunjung hilang. Setiap malam, sebelum tidur, ia merasa ada bayangan hitam yang menari-nari di sudut-sudut mata. Suara bisikan datang tanpa henti, mengingatkannya akan janji yang ia buat kepada pria tua itu. "Jika kau ingin mengalahkan Aminah, kamu harus terus menggunakannya. Setiap malam, kamu harus mempersembahkan lebih banyak energi untuk ritual ini." Suara itu terdengar semakin jelas, hampir seperti suara dari dalam kepalanya. Rudy berusaha menepis perasaan aneh itu, tetapi tidak bisa. Ia tahu, semakin banyak orang yang datang ke warungnya, semakin besar pula beban yang harus ia tanggung. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga spiritual. Rasa sakit kepala yang hebat mulai menghantui malam-malamnya, dan terkadang, ia melihat wajah-wajah menakutkan dalam mimpinya. Di sisi lain, Aminah merasakan ada yang tidak beres dengan lingkungan sekitar warungnya. Beberapa minggu belakangan, pelanggan-pelanggannya mulai mengeluh tentang rasa bakso yang tiba-tiba berubah. Padahal, Aminah selalu menjaga resepnya tetap sama, tanpa ada perubahan sedikit pun. Keanehan itu semakin nyata. Bakso yang biasanya disukai banyak orang kini seakan kehilangan cita rasanya. Warung yang dulunya selalu dipenuhi dengan keramaian, kini perlahan mulai sepi. Aminah merasa khawatir. "Ada apa dengan warungku?" pikirnya. "Apakah ada yang mencoba merusak usaha ini?" Ia tidak bisa begitu saja melepaskan kekhawatiran itu, karena selama bertahun-tahun ia telah membangun kepercayaan dengan pelanggan setianya. Namun, seiring waktu, kekhawatiran itu semakin mengganggu pikirannya. Malam itu, saat Aminah duduk sendirian di warungnya, ia mendengar suara langkah kaki di luar. Seseorang mengetuk pintu. Ketika ia membuka pintu, ia terkejut melihat Rudy berdiri di depan warungnya, dengan ekspresi wajah yang gelisah dan cemas. Rudy terlihat lebih kurus dari sebelumnya, dengan mata yang tampak kosong dan penuh kecemasan. "Aminah, aku perlu bicara," ujar Rudy, suaranya terdengar serak. Aminah terkejut melihat kondisi Rudy, yang biasanya terlihat percaya diri dan energik. "Ada apa, Rudy?"
Kenapa kamu terlihat begitu? Tanya Aminah, sedikit khawatir. Rudy menghela napas panjang, kemudian menatap Aminah dengan mata yang penuh penyesalan. Aminah, aku tidak tahu apa yang terjadi padaku. Aku merasa seperti ada sesuatu yang mengendalikan diriku. Aku mulai menggunakan ilmu hitam untuk bersaing denganmu. Suaranya semakin bergetar saat ia mengungkapkan hal ini. Aminah terdiam sejenak, menatap Rudy dengan bingung, tapi ia tidak langsung menyalahkan. Ia sudah menduga ada sesuatu yang tidak beres, namun mendengar pengakuan itu langsung dari mulut Rudy membuat hatinya terguncang. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan sekarang, lanjut Rudy dengan suara yang penuh keputusasaan. Bakso warungku menjadi laris, tapi aku merasa kehilangan kendali atas diriku. Setiap malam, aku melihat bayangan, mendengar suara-suara, dan rasanya tubuhku semakin berat. Aku takut aku tidak bisa keluar dari ini. Aminah yang semula terkejut, kini mulai merasakan empati. Ia melihat bahwa Rudy benar-benar tersesat dalam keputusasaannya. Rudy, kamu sudah membuat kesalahan besar, tapi semuanya masih bisa diperbaiki. Yang penting, kamu harus berhenti dari jalan itu sekarang juga. Kekuatan yang kamu cari itu akan menghancurkanmu, jawab Aminah dengan tegas. Rudy menundukkan kepala. Aku tidak tahu bagaimana cara berhenti. Aku sudah terjebak terlalu dalam, ujarnya dengan suara putus asa. Aminah, meskipun terkejut, mulai memikirkan langkah-langkah yang harus diambil. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar soal bisnis lagi, ini tentang menyelamatkan seseorang dari kejatuhan yang lebih dalam. Aminah mengambil napas dalam-dalam dan berkata, Rudy, jika kamu benar-benar ingin berubah, aku akan membantumu. Tapi kamu harus berhenti dari ilmu hitam itu, mulai sekarang. Tanpa menunggu jawaban, Aminah mengajak Rudy untuk masuk ke dalam warung. Ia duduk dan mulai membaca doa-doa yang biasa ia baca untuk melindungi diri dan usahanya. Sambil berdoa, ia memohon kepada Tuhan agar memberikan jalan keluar bagi Rudy, agar ia bisa melepaskan diri dari kekuatan gelap yang kini menguasainya. Saat Aminah terus berdoa dengan penuh keyakinan, Rudy yang duduk di depannya mulai merasa ada perbedaan. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi kekuatan gelap itu. Perlahan, tubuhnya yang semula terasa berat mulai terasa lebih ringan, dan pikirannya yang kacau menjadi lebih tenang. Namun, itu tidak berlangsung lama. Beberapa detik kemudian, suasana di sekitar warung tiba-tiba berubah. Angin kencang mulai berhembus, dan pintu warung yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Dari luar, suara bisikan halus terdengar, semakin keras, seolah-olah ada sesuatu yang marah. Rudy merasa tubuhnya kembali terhimpit oleh kekuatan gelap yang sudah lama ia panggil. Itu adalah tanda bahwa ilmu hitam yang ia gunakan memiliki konsekuensi yang tak bisa ia hindari. Suara-suara itu semakin mengganggu, dan bayangan hitam muncul di sudut-sudut mata Rudy. Namun kali ini, ia merasa lebih kuat. Aminah, aku takut. Suara Rudy mulai pecah. Aminah yang mendengar kegelisahan Rudy semakin bertekad. Kamu harus percaya pada doa dan kekuatan Tuhan, Rudy. Ini adalah jalan keluar yang sebenarnya. Malam itu, suasana di warung Aminah tampak mencekam. Setelah percakapan yang menegangkan antara Aminah dan Rudy, malam seakan menjadi lebih gelap dari biasanya. Angin berhembus kencang, dan awan hitam menggulung di langit, menutupi bulan yang seharusnya menerangi jalan-jalan desa. Rudy merasa dirinya semakin terjebak dalam dunia yang penuh kegelapan, dunia yang ia coba untuk hindari, tetapi tak bisa lepas darinya. Kenapa kamu tidak bisa berhenti, Rudy? Bisik Aminah pelan, matanya tajam menatap wajah Rudy yang tertekan. Apa yang membuatmu begitu terobsesi untuk mengalahkanku? Apakah bakso dan uang lebih penting daripada keselamatanmu? Rudy tidak bisa menjawab. Ia tahu, di satu sisi, jawabannya adalah ambisi. Tetapi di sisi lain, ia juga merasa telah melangkah jauh melewati batas yang tidak bisa ia balikan.
Rudy merasa seolah-olah kekuatan gelap itu kini menguasainya sepenuhnya, dan ia tidak tahu bagaimana cara untuk keluar dari cengkeramannya. Coba pikirkan, Rudy, apakah ini benar-benar yang kamu inginkan? Aminah melanjutkan, berusaha menggugah hatinya. Rudy menundukkan kepala, menggigit bibirnya. Aku tidak tahu lagi. Semakin aku mencoba untuk keluar, semakin kuat pengaruhnya. Ada sesuatu yang menarikku, dan aku tidak bisa melawannya, kata Rudy dengan suara yang tercekat. Malam semakin larut, dan suasana di luar semakin mencekam. Angin yang kencang membuat pepohonan bergoyang dengan suara berderak yang mengerikan. Dalam keheningan yang menakutkan itu, mereka mendengar suara aneh dari luar warung. Ada langkah kaki berat yang terdengar jelas, seperti sesuatu yang sedang berjalan mendekat. Rudy dan Aminah saling berpandangan, ketakutan mulai merayap di dada mereka. "Siapa itu?" tanya Aminah dengan suara gemetar. Rudy, yang merasa kegelapan itu semakin menempel padanya, berkata dengan nada khawatir, "Aku rasa ini bukan orang biasa. Ini sesuatu yang lebih dari manusia." Tiba-tiba, pintu warung terbuka dengan sendirinya. Suara angin semakin keras, dan bayangan gelap melintas di luar jendela. Rudy merasa tubuhnya dipenuhi ketegangan yang semakin kuat, seperti ada sesuatu yang menariknya keluar dari warung. Tanpa sadar, ia melangkah maju, seakan dipaksa untuk mengikuti kekuatan itu. Aminah cepat-cepat menarik tangannya. "Rudy, jangan, ini bukan jalan yang benar." Aminah berteriak, mencoba menahan Rudy yang mulai berjalan keluar. Namun, Rudy tidak bisa mendengarnya. Matanya yang kosong hanya melihat keluar warung, menuju tempat yang sangat gelap. Ia merasakan panggilan dari dalam dirinya, seakan suara itu memanggilnya, memaksanya untuk keluar. "Aminah, aku harus pergi. Aku harus menemui orang itu." Suara Rudy terdengar seperti bisikan, terbungkus dalam kesedihan yang mendalam. Rudy, yang tidak bisa melawan kekuatan itu, akhirnya melangkah keluar. Aminah, yang tidak bisa membiarkannya begitu saja, mengikuti dari belakang. Mereka berjalan menuju hutan kecil di pinggiran desa, tempat yang beberapa hari lalu, Rudy pertama kali bertemu dengan pria tua itu. Hutan ini seakan menjadi tempat yang terlarang, penuh dengan misteri dan ketakutan. Tiba-tiba, di tengah hutan, mereka melihat pria tua itu lagi. Kali ini, wajahnya tampak lebih menyeramkan, dengan mata yang lebih tajam dan senyum yang mengerikan. "Kau datang kembali, Rudy. Aku tahu kau tidak akan bisa menahan godaan," kata pria tua itu dengan suara yang dalam, hampir seperti suara dari dalam tanah. Aminah yang berdiri di belakang Rudy merasakan ketegangan yang semakin mencekam. "Siapa kamu sebenarnya?" teriak Aminah dengan keberanian yang tersisa. "Apa yang kamu inginkan dari Rudy?" Pria tua itu tertawa pelan, suaranya serak dan mengerikan. "Aku adalah seseorang yang memberinya apa yang dia inginkan. Aku memberinya kekuatan, tapi juga menagih harga yang mahal." Rudy berdiri diam, matanya kosong, seolah tidak mendengar percakapan itu. Ia merasa dirinya kehilangan kendali. "Aku tidak bisa berhenti. Ini sudah terlambat," bisiknya, tetapi suara itu lebih seperti teriakan batin yang tersiksa. Aminah, yang tidak bisa tinggal diam, akhirnya berdiri tegak dan mulai membaca doa. Dia berdoa dengan penuh keyakinan, berharap agar kekuatan Tuhan bisa melindungi Rudy. "Tuhan, berikan jalan keluar bagi Rudy. Jangan biarkan dia terjerat dalam kekuatan gelap ini." Doa Aminah terdengar dengan tegas, meskipun angin semakin kencang dan suara-suara aneh semakin mengganggu. Pria tua itu mendekat dan mengangkat tangannya ke udara, memanggil sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Tiba-tiba, langit gelap itu menjadi lebih gelap lagi, seolah ada bayangan besar yang menutupi cahaya bulan. "Kekuatan yang kau panggil, Rudy, akan selalu mengikutimu. Tidak ada yang bisa mengalahkannya," kata pria itu dengan suara yang bergema. Namun, saat pria tua itu mulai mengucapkan mantra-mantra kuno, tiba-tiba ada cahaya terang yang menyinari mereka. Aminah,
dengan penuh keyakinan, mengangkat tangannya ke langit, berusaha memanggil kekuatan Tuhan untuk melawan kekuatan gelap itu. Demi Tuhan yang Maha Kuasa, keluarlah kekuatan gelap itu, teriak Aminah. Sebuah cahaya terang muncul di langit, membakar kegelapan di sekitar mereka. Rudy yang semula terhipnotis oleh kekuatan gelap itu, kini merasakan sesuatu yang berbeda. Ia merasa tubuhnya kembali ringan, pikirannya kembali jernih. Perang batin terjadi dalam diri Rudy. Kekuatan gelap itu berusaha menariknya kembali ke dalam kegelapan. Namun semakin ia mendekatkan dirinya kepada Aminah dan cahaya, semakin kuat ia merasa bahwa ia bisa keluar dari cengkeraman itu. Akhirnya, dengan suara yang penuh penyesalan, Rudy berteriak, Aku ingin keluar dari ini. Tolong, Aminah, tolong aku. Aminah berdoa semakin keras, dan akhirnya, cahaya itu semakin besar, menyapu semua kegelapan. Pria tua itu, yang kini tampak terguncang, mundur perlahan. Kalian tidak tahu apa yang kalian lakukan, serunya dengan marah, sebelum akhirnya hilang dalam kegelapan malam. Pagi itu, warung bakso Aminah kembali dibuka dengan suasana yang berbeda. Setelah malam yang penuh ketegangan, Rudy merasa seperti seseorang yang baru dilahirkan kembali. Ia tidak lagi merasa terikat dengan kekuatan gelap yang sebelumnya menguasainya. Namun, meskipun perasaan itu terasa lega, ia tahu bahwa perjuangan belum berakhir. Rudy merasa ada sesuatu yang lebih besar yang mengintainya, dan bahwa kegelapan yang ia lawan hanya sementara. Ada ancaman yang lebih besar yang akan segera datang. Aminah, yang kini menjadi teman dan pelindung Rudy, berusaha untuk memberikan dukungan. Kamu sudah melewati hal yang sangat sulit, Rudy. Tapi kita harus berhati-hati. Jika kekuatan gelap itu sudah terlepas, ia akan mencari cara untuk kembali. Mungkin dengan cara yang lebih kuat, kata Aminah dengan penuh perhatian, sambil mengaduk bakso di dapur. Rudy hanya mengangguk, tetapi hatinya terasa berat. Kegelapan itu tidak hanya mengincarnya, tapi juga orang-orang yang ia sayangi, termasuk Aminah. Aku tidak tahu bagaimana cara menghentikannya, Aminah. Kekuatan itu bukan hal yang bisa dihadapi dengan mudah, jawab Rudy, suaranya terdengar penuh ketakutan. Sementara itu, di tempat lain, pria tua yang telah memberikan Rudy mantra gelap itu merasa dihina. Dia adalah bagian dari kekuatan yang lebih besar. Kekuatan yang berada di luar jangkauan manusia biasa. Kekuatan itu ada di dalam dunia gelap, dunia yang tak tampak oleh mata manusia, namun selalu ada, mengintai dari balik bayangan. Pria tua itu, yang sebenarnya adalah seorang penjaga dunia kegelapan, tahu bahwa ia harus membawa Rudy kembali ke dalam genggamannya. Rudy adalah kunci untuk membuka pintu dunia gelap yang sudah lama tertutup, dan pria tua itu tidak akan membiarkan kesempatan itu hilang. Dengan marah, pria tua itu mengumpulkan kekuatan dari alam gaib dan mulai merapal mantra yang lebih kuat. Dunia gelap itu mulai menyatu dengan dunia manusia, dan tak lama kemudian, suasana desa itu berubah. Angin bertiup kencang, awan hitam membentuk pusaran yang menutupi langit, dan jalan-jalan sepi di sekitar warung bakso mulai terasa berbeda. Ada ketegangan yang mengendap di udara, seperti suara bisikan yang datang dari tempat yang jauh. Malam itu, Rudy dan Aminah kembali menghadapi ujian terbesar mereka. Saat mereka berdua sedang duduk di warung, mendiskusikan langkah selanjutnya, tiba-tiba mereka mendengar suara keras yang datang dari luar. Pintu warung bergetar seolah ada kekuatan yang besar sedang berusaha masuk. Rudy merasakan adanya perubahan yang mendalam. Sesuatu yang buruk sedang mendekat, dan ia tahu siapa yang bertanggung jawab. Aminah, kita harus siap, kata Rudy, suaranya tegang. Ia tahu ini adalah saatnya. Semua yang terjadi sebelumnya hanyalah pemanasan. Pertempuran sejati akan segera dimulai. Dengan cepat, Aminah menutup semua jendela dan pintu warung. Ia tahu bahwa mereka harus melawan, tapi dia juga tahu betul bahwa ini bukan pertarungan biasa. Ini adalah pertarungan antara dua dunia, dunia manusia dan dunia gelap yang tak tampak.
Dunia yang dipenuhi dengan makhluk-makhluk jahat yang tak bisa dibayangkan. Beberapa detik kemudian, pintu warung tiba-tiba terbuka lebar, dan di ambang pintu, berdiri pria tua itu dengan senyum menyeramkan di wajahnya. Di belakangnya, bayangan gelap mulai muncul, mengalir seperti kabut tebal yang merayap masuk ke dalam ruangan. "Kalian tidak bisa melawan takdir," kata pria tua itu dengan suara serak, matanya berkilat liar. "Rudy, kau adalah milikku. Kau akan membuka jalan untuk dunia kami. Tidak ada yang bisa menghentikan kekuatan ini." Rudy merasa tubuhnya kembali terhisap oleh kekuatan itu. Ia merasa seperti ada tangan tak terlihat yang menariknya, membuatnya semakin sulit untuk bergerak. Namun, kali ini, ia tidak akan menyerah begitu saja. Ia sudah berjanji kepada dirinya sendiri, kepada Aminah, dan kepada orang-orang yang telah membantunya. "Aminah, kita harus bertarung. Kita harus mengalahkan dia," kata Rudy, dengan suara yang bergetar namun penuh tekad. Aminah segera mengambil sebuah buku doa kuno yang ia simpan untuk situasi darurat. Tanpa ragu, ia mulai membaca mantra-mantra untuk mengusir kekuatan gelap yang datang. Namun, pria tua itu tertawa, menganggap enteng upaya mereka. "Mantra-mantra kalian tidak akan berguna di hadapan kekuatan kami," katanya dengan tawa yang menakutkan. Tiba-tiba, bayangan gelap itu bergerak cepat, meluncur ke arah Aminah dan Rudy, berusaha menjerat mereka dengan kekuatan yang luar biasa. Namun, saat bayangan itu hampir mencapai mereka, Rudy merasa sebuah kekuatan muncul dari dalam dirinya. Sesuatu yang baru saja ia sadari, bahwa keberanian dan tekadnya lebih kuat daripada segala kekuatan gelap. Rudy mengangkat tangannya, dan sebuah cahaya terang keluar dari tubuhnya, menerangi seluruh ruangan. Cahaya itu bukanlah cahaya biasa. Itu adalah cahaya dari dalam jiwanya, cahaya yang tumbuh karena ketulusan dan niat baik yang ia miliki. Dengan kekuatan itu, Rudy berhasil mengusir bayangan gelap yang menyerang mereka, dan untuk sementara waktu, pria tua itu mundur. Namun, pria tua itu hanya tertawa, seolah tidak terpengaruh. "Kalian hanya menunda yang tak terhindarkan. Dunia kami akan datang, dan tak ada yang bisa menghentikannya." Kegelapan itu semakin menguat, dan pria tua itu mulai merapal mantra yang lebih kuat lagi. Tiba-tiba, dari tubuh pria tua itu, muncul makhluk-makhluk menyeramkan, bayangan hitam yang berbentuk seperti manusia, dengan mata merah menyala dan taring panjang. Mereka bergerak cepat, mengepung warung bakso Aminah. Rudy dan Aminah tahu mereka hanya memiliki sedikit waktu. Pertarungan hidup dan mati baru saja dimulai, dan hanya ada satu cara untuk mengalahkan makhluk-makhluk itu, dengan menggabungkan kekuatan mereka. Dengan tekad yang kuat, Aminah berdoa dengan lebih keras lagi, sedangkan Rudy menahan kekuatan gelap yang datang dari pria tua itu dengan cahaya yang semakin kuat. Keduanya berjuang dengan segala kemampuan mereka, menghadapi dunia yang ingin menghancurkan mereka. Pertarungan antara kegelapan dan cahaya ini membuat malam menjadi penuh ketegangan. Apakah mereka akan berhasil mengalahkan dunia gelap itu? Ataukah mereka akan jatuh ke dalam cengkeraman kekuatan yang lebih besar dari apa yang bisa mereka bayangkan? Suasana di warung bakso Aminah semakin suram. Setelah pertempuran yang terjadi malam itu, desa tampak seperti berada di ambang kehancuran. Jalan-jalan yang biasanya ramai, kini terasa sunyi. Angin berhembus kencang, membawa bisikan-bisikan gelap yang tidak bisa dipahami. Kekuatan dari dunia gelap semakin kuat, dan bayangan yang mengintai dari kejauhan tampaknya sudah berada di ambang pintu. Rudy dan Aminah duduk diam di dalam warung, tubuh mereka lelah dan pikiran mereka kacau. Mereka telah berjuang habis-habisan, tetapi kekuatan pria tua itu, serta makhluk-makhluk gaib yang diciptakannya, terus menghantui mereka. Di dalam diri Rudy, perasaan semakin berat. Ia tahu bahwa kegelapan itu hanya sementara, dan saat ini, waktu mereka semakin menipis. Jika mereka tidak bertindak cepat, maka kehancuran akan segera terjadi. "Aminah," kata Rudy dengan suara yang hampir tak terdengar,
matanya kosong, terfokus pada sesuatu yang tak terlihat. Aku rasa, aku sudah tidak bisa lagi melawan. Kekuatan gelap itu, aku merasa semakin kehilangan kontrol. Aminah menatapnya dengan penuh kekhawatiran. Rudy, kita sudah datang sejauh ini. Kamu tidak boleh menyerah. Kekuatan itu memang kuat, tapi kita lebih kuat, karena kita memiliki sesuatu yang tidak dimiliki mereka, harapan. Namun, meskipun Aminah berbicara dengan penuh keyakinan, ia tahu bahwa pertempuran ini lebih besar daripada apa yang bisa mereka bayangkan. Kekuatan gelap itu bukan hanya ada di dalam diri Rudy, tetapi juga menyelimuti seluruh desa. Itu adalah sebuah entitas yang menginginkan dunia manusia sebagai bagian dari kerajaan gelapnya. Tiba-tiba, sebuah suara menggelegar terdengar di luar warung. Suara itu menggetarkan tanah, dan langit malam yang gelap berubah menjadi merah menyala. Semua makhluk di sekitar warung seolah terhanyut dalam kekuatan itu. Bayangan gelap berkumpul di sekitar warung, dan dari tengah kegelapan, muncul pria tua itu, wajahnya penuh kebencian dan keangkuhan. Kali ini, dia tidak datang sendirian. Di belakangnya, ada ratusan bayangan yang bergerak seperti ombak, makhluk-makhluk gaib yang siap menghancurkan segala yang ada. Kalian tidak bisa melawan takdir, pria tua itu berteriak dengan suara yang menggema. Dunia ini akan menjadi milik kami. Rudy, kau adalah kunci untuk membuka gerbang ke dunia kami. Tidak ada yang bisa menghentikanmu dari ini. Rudy merasakan sesuatu yang lebih kuat dari sebelumnya. Ia merasa tubuhnya dipenuhi oleh energi gelap yang mulai menguasainya. Rasanya seperti jiwanya sedang terkoyak. Bagian dari dirinya ingin melawan, tetapi bagian lain merasa seperti terikat dan terhisap oleh kegelapan itu. Aminah tidak tinggal diam. Dengan penuh keyakinan, ia mengangkat tangannya dan mulai membaca doa dengan suara yang lantang dan penuh kekuatan. Tuhan, berikanlah kami kekuatan untuk mengalahkan kegelapan ini. Jangan biarkan dunia kami jatuh ke tangan yang salah. Namun, semakin ia berdoa, semakin kuat kekuatan gelap itu meresap ke dalam tubuh mereka. Tiba-tiba, Rudy merasakan sebuah suara dalam dirinya, suara yang begitu kuat dan menggoda. Itu adalah suara yang mengundangnya untuk menyerah, untuk menerima kekuatan itu dan menjadi bagian dari dunia gelap yang penuh kekuasaan. Kamu bisa memiliki semua yang kamu inginkan, Rudy. Semua yang kamu impikan, uang, kekuasaan, dan kebebasan. Semua itu hanya tinggal satu langkah lagi. Kekuatan itu begitu kuat, begitu menggoda. Rudy merasa seperti dirinya terperangkap dalam jaring yang tak bisa ia lepaskan. Namun, dalam keputusasaannya, ia mendengar suara Aminah, yang dengan tegas berkata, Rudy, ingatlah siapa kamu. Kamu bukanlah orang jahat, kamu punya hati yang baik. Kamu tidak perlu menjadi bagian dari kegelapan itu. Suara Aminah menjadi pelita di tengah kegelapan. Rudy merasa kesadarannya kembali sedikit demi sedikit. Ia memandang Aminah, dan melihat ketulusan dan harapan di matanya. Dalam hatinya, ia tahu bahwa inilah saatnya. Ia harus memilih. Aminah, suara Rudy tergetar. Aku akan melawan. Aku tidak bisa membiarkan kegelapan ini menguasai diriku. Aku harus berjuang untuk dunia ini, untuk orang-orang yang aku cintai. Tiba-tiba, dunia seakan berhenti sejenak. Pria tua itu yang sedang merapal mantra-mantranya, berhenti sejenak, merasakan perubahan yang terjadi pada Rudy. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan, Rudy, pria tua itu berteriak marah. Kegelapan ini lebih kuat dari apapun yang ada di dunia ini. Namun, Rudy merasakan sesuatu yang lebih besar dalam dirinya, kekuatan yang tidak berasal dari dunia gelap, tetapi dari harapan, dari cinta yang ia miliki terhadap orang-orang di sekitarnya. Ia tahu bahwa kekuatan itu jauh lebih kuat daripada segala yang ditawarkan kegelapan. Dengan tekad yang bulat, Rudy mengangkat tangannya. Sebuah cahaya besar muncul dari dalam dirinya, lebih terang daripada sebelumnya. Cahaya itu bukan hanya berasal dari dirinya, tetapi juga dari kekuatan yang ada di dalam warung, di dalam Aminah,
dan di dalam seluruh desa yang berdiri bersamanya. Cahaya itu mengelilingi mereka, membakar segala kegelapan yang mencoba menyelimutinya. Pertempuran antara cahaya dan kegelapan akhirnya mencapai titik puncaknya. Pria tua itu berteriak penuh kebencian, mencoba menggunakan seluruh kekuatan yang ada, tetapi cahaya dari Rudy semakin besar dan kuat. Bayangan gelap yang mengelilingi mereka mulai hancur, terbakar oleh cahaya itu, dan satu persatu, makhluk-makhluk gaib yang ada di sekitar mereka mulai menghilang. Pada akhirnya, dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, pria tua itu runtuh, tubuhnya hancur seperti debu yang tertiup angin. Segala kekuatan gelap yang dia ciptakan juga mulai menghilang, dan dunia kembali menjadi tenang. Kegelapan itu hilang, digantikan oleh cahaya yang membanjiri seluruh desa. Namun, meskipun pertempuran telah selesai, Rudy dan Aminah tahu bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Kekuatan gelap akan selalu ada, mengintai dari bayang-bayang, tetapi selama ada orang yang berjuang dengan hati yang tulus, cahaya akan selalu menang. Semoga kisah ini dapat kita ambil pelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.